Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rincani Ika Safitri, Alfiatus Sa'diyah, Tata Kaditya, dan Ririn Wahyu Irianti yang akan membahas resiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan. Ketidakpastian, probabilitas, dan nilai harapan. Istilah probabilitas digunakan untuk mengukur secara kuantitatif berbagai kemungkinan kejadian yang tidak pasti. Konsep probabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu probabilitas objektif dan subjektif. Probabilitas objektif merupakan suatu konsep yang didasarkan pada frekuensi relatif dalam jangka panjang. Menurut Frank Knight, menggambarkan suatu hubungan antara resiko dengan ketidakpastian. Knight melukiskan suatu keadaan yang beresiko jika kita dapat menentukan probabilitas objektif secara pasti terhadap hasil atau kejadian. Sementara itu, suatu keadaan dianggap mengandung ketidakpastian jika tidak ada probabilitas objektif. Variabel random merupakan variabel yang memiliki nilai yang tidak pasti tetapi mempunyai distribusi probabilitas yang diketahui. Misalkan, sebuah perusahaan tidak dapat meramalkan labanya tetapi dapat memperkirakan laba tersebut dalam probabilitas tertentu. Laba perusahaan tersebut disebut variabel random. Variabel random X terdiri dari X1, X2, dan sampai Xn dengan probabilitas P1, P2, sampai dengan Pn. Kemudian nilai harapan expected value dari variabel random dituliskan menjadi EX. Maka persamaan tersebut ditulis sebagai EX sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2 kali X2 sampai dengan Pn kali Xn. Kemudian contoh yang kedua yaitu misalkan sebuah perusahaan tidak dapat memastikan beberapa laba yang akan diperolehnya pada tahun depan, tetapi perusahaan tersebut yakin mempunyai suatu peluang yang sama dengan yang mereka peroleh pada tahun ini, dan jika berubah, perubahannya pun akan sama probabilitasnya, yakni naik 100 juta atau turun 100 juta. Bila laba tahun ini sebesar 400 juta, maka kita akan dapat menghitung distribusi probabilitas pada tahun depan. Probabilitas menghasilkan laba 400 juta sama dengan setengah. Probabilitas menghasilkan laba 300 juta sama dengan 1/4. Probabilitas menghasilkan laba 500 juta sama dengan 1/4. Probabilitas tersebut merupakan peluang bagi suatu perusahaan. Laba yang diharapkan adalah E laba sama dengan 1/2 kali 400 kali 1/4 kali 300 ditambah 1/4 dikali 500 sama dengan 400 juta. Bila menuliskan rata-rata atau laba yang diharapkan dengan X, maka varian Vx dari variabel random X adalah Vx sama dengan P1 dikali X1 min X kuadrat ditambah P2 kali X2 min X kuadrat ditambah sampai dengan Pn kali Xn min X kuadrat. Dalam analisis ketidakpastian ini kita akan menggunakan nilai harapan dan varian dari laba, harga, biaya, dan sebagainya. Biasanya perusahaan dapat menaikkan nilai laba harapan hanya dengan melakukan investasi yang beresiko lebih tinggi, yang berarti akan menaikkan varian dari labanya. Akan tetapi investasi yang beresiko lebih tinggi tidak selalu menaikkan nilai laba harapan dengan tingkat yang sama dengan resikonya. Selanjutnya, sikap terhadap resiko, di mana resiko merupakan informasi kejadian atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil. Dalam kehidupan sehari-hari, resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti. Nah, misalkan, jadi jika kita bertanding dengan melemparkan sebuah mata uang logam, Anda akan menerima 100.000 bila jika munculnya bagian depan, dan bila bagian belakang yang muncul maka akan membayar 100.000 juga. Oleh karena itu, diharapkan akan mengenangkan 100.000 dengan probabilitas 1/2 dan kemungkinan jika kalah 100.000 juga. Nah, jadi 1/2 100 plus 1/2 min 100 sama dengan 0.
Dalam hal ini bisa dikatakan permainan ini disebut permainan yang fair. Suatu permainan yang fair mempunyai nilai harapan 0. Misalkan, jika menanyakan kepada seseorang berapa dia sanggup membayar dalam permainan mata uang ini, seseorang yang menyukai resiko atau risk lover selalu akan membayar dengan nilai yang positif, dan jika seseorang yang netral terhadap resiko atau risk neutral akan membayar 0. Artinya, dia belum tentu akan ikut dalam permainan ini lagi. Nah, jadi dalam fungsi utilitas atau utility function, pendapatan dari ketiga kelompok ini akan berbeda. Misalkan, seseorang yang berpendapatan 800.000, jika diajak bermain, dia akan menerima 100.000 dengan probabilitas 1/2 dan kehilangan 100.000 dengan probabilitas 1/2. Nah, utilitas mula-mula atau initial utility orang tersebut adalah utilitas 800.000. Setelah selesai bermain, orang ini akan memperoleh utilitas 700.000 dengan probabilitas 1/2 dan utilitas 900 dengan probabilitas 1/2 juga. Nah, utilitas yang diharapkan adalah sebagai berikut. Utilitas sama dengan 1/2 atau utilitas 700 plus 1/2 utilitas 900. Maka, teori utilitas harapan mengatakan bahwa seseorang akan selalu berperilaku untuk memaksimumkan utilitas yang diharapkan jika utilitas 800 dan U adalah sama, yang tersebut indifferent, maka orang tersebut bersifat risk neutral apabila utilitas 800 lebih kecil dari U dan dua orang bersangkutan tetap masih mau mengikuti permainan tersebut. Jelas dia seorang risk lover. Berikut adalah gambar dari fungsi utilitas untuk berbagi sikap terhadap resiko. Yang pertama ada risk averse individual, yang kedua ada risk neutral individual, yang ketiga ada risk love individual. Nah, selanjutnya langsung saja ke contohnya. Misalnya asuransi merupakan suatu contoh dari permainan yang tidak fair karena nilai uang yang diharapkan dari asuransi tersebut lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan. Akan tetapi beberapa orang tetap saja membelinya karena mereka adalah risk averse. Hipotesis Bernoulli tersebut akhirnya dibuat dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang lebih mendasar tentang perilaku individual dalam menghadapi ketidakpastian. Oleh Ramsey pada tahun 1931 dan von Neumann dan Morgenstern pada tahun 1944. Materi yang ketiga adalah langkah-langkah pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut S.P. Syagian tahun 1988, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Proses pengambilan keputusan dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, pembatasan masalah. Langkah ini diarahkan pada usaha untuk menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan kita buat. Ini mencangkup penentuan alternatif-alternatif apa yang ada. Dengan mengenali bahwa adanya masalah, pengambilan keputusan juga harus bersedia melakukan sesuatu, dan harus yakin bahwa sumber-sumber dan berbagai kemampuan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut telah tersedia. Yang kedua, penentuan tujuan. Pada tahap ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa tujuan pengambil keputusan? Bagaimana seharusnya si pengambil keputusan tersebut menilai hasilnya dibandingkan dengan tujuannya? Bagaimana jika si pengambil keputusan tersebut ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain?
Dengan pengambilan keputusan, harus dikenali terlebih dahulu bahwa suatu keputusan itu penting yang terdapat beberapa stimulus atau pemicu untuk memulai proses. Yang ketiga, pencarian alternatif. Pada tahap ini, beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah apa alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan, variabel apa saja yang dapat kita kendalikan, apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan. Setelah mengetahui apa yang diinginkan, tentunya akan ditanyakan apa pilihan kita. Seorang pengambil keputusan yang membeberkan semua kemungkinan pemilihan yang ada dan kemudian bagi pencapaian tujuannya. Para pengambil keputusan setidaknya mempunyai beberapa solusi alternatif. Solusi-solusi terbagi menjadi solusi siap pakai atau yang telah tersedia sampai yang khusus atau sengaja dibuat. Yang keempat, peramalan dampak. Pada tahap ini, kita mencoba untuk mengamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti bagaimana sifatnya, dapat informasi yang lebih baik diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Yang kelima, penentuan pilihan. Setelah semua analisis selesai dilakukan, kita bisa menentukan pilihan yang paling kita inginkan. Setelah seorang pengambil keputusan menetapkan konteks permasalahan, menetapkan tujuan, dan mengidentifikasi alternatif. Yang keenam, analisis sensitivitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah, penting bagi kita untuk memahami dan mampu menjelaskan kepada orang lain mengapa kita memilih keputusan tersebut. Pilihan tersebut tidak lahir begitu saja. Pilihan tersebut tergantung pada tujuan yang kita pilih, cara kita merumuskan masalah, dan metode peramalan hasilnya. Oleh karena itu, analisis sensitivitas menjelaskan bagaimana suatu konsep yang optimal akan berubah jika fakta-fakta ekonomi utama berubah. Sekian penjelasan materi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.